Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini menjadi nyata ya readingan aku lagi. Energinya ya Allah berikanlah. Jadikan ini sebagai payung saja. Jangan terlalu patokan dengan tarot ya. Tapi dengan Tuhan kalian masing-masing. Ya, dan selalu berbuat baik. Ya, jaga lisan, jaga niat, jaga adab dan akhlak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi maskulin. Maaf ya. Ini namanya Nini. Sayang, udah sayang. Ini kucing rescue aku. Oh sayang. Mau bobo. Kucing rescue aku dari pet shop ya. Yang dibuang sama ownernya. Terus pet shopnya yang nggak bisa ngerawat kan karena ya di situ kan banyak pekerja ya, jadi nggak sanggup dengan biayanya. Ditambah lagi anaknya banyak. Nini, lu jangan mantatin. Eda cantik banget dah lu. Sana maminya kerja. Sini udah bobo lagi dah, Bo. Oke, di sini ada 9 of coins and the Hierophants, 10 of wands, the page of wands. Nini, Allahu Akbar. Yaudah situ aja situ. Udah maminya mau kerja. Kamu dari pagi kamu di meja mami terus. Udah duduk situ. Dah udah kuat. Iya mami sayang Nini dah. Udah di steril ini guys. Udah mami sayang Nini. Bobo tapi ya, dan boboan situ ya. Tapi Nini nggak kelihatan. Sorry ya guys, kalau yang gak suka kucing merasa terganggu, mendingan kalian gak usah tonton ya. Karena kucing itu salah satu pengkikis energi negatif, terutama spiritual ya, hal-hal gaib. Bobo, duduk nang, bentar ya guys. Duduk. Ya pintar. Dah, maminya mau kerja. Nah, kakak situ, boboan. Mau pasang AC. Iya, udah. Situ. Dah, sini. Bobo. Dah. Jadi sana ke bawah lagi, mau makan. Udah, mami udah masak ikan. Lagi. Udah pada makan tuh di bawah, Gih. Iya, mami sayang Nini ya. Dah situ dah. Duduk. Sentil nih. Diam. Ini tadinya jelek banget guys. Rontok banget. Terus anaknya banyak kan. Ada 6, kalau nggak salah 6. Tadinya aku bawa anaknya, ya si Adira itu. Terus orang pet shopnya bilang, udah dibawa aja semua katanya. Yang punyanya, iya tahu diomongin dia. Ini udah bahagia ya di rumah mami ya. Udah bahagia. Diam situ. Udah 2 tahunan ini guys sama aku. Ya, udah bobo nyong. Nyong, bobo nyong. Nah, pinter dah. Kita lihat situasi maskulinnya. King of Cups. The Queen of Cups. Ini manja dia. Oke. Sorry ya, intermezzo tadi. Aku ganggu tidur dia soalnya. Kalau enggak, dari pagi dia udah tiduran mulu kan. Terus kalau enggak kerja gue. Dasar kucing gue pada manja. Oke, kita mulai ya. Situasi maskulin. Ini maskulin lagi sulit ya. Tentang karirnya dia. Karena energi dari orang ketiganya ini malah ngebawa beban. Ya, malah ngebawa beban. Dan
Dia diam-diam mantau kamu sih. Ingin kembali tapi perasaannya masih bercabang. Tuh. Ya. Masih bercabang. Dan aku ngelihatnya maskulin sulit untuk hidup mandiri ya. Dia ketergantungan dengan orang ketiga dan sulit mencapai tentang spiritual. Kayaknya berat banget gitu untuk melangkah ke hal spiritual. Makanya dia kalau mikirin kamu tuh kayak dia tuh ngerasa banyak energi gitu ya tentang hal-hal positif. Kamu dijadikan inspirasi bagi dirinya. Aku ngeliatnya memang dia terbebani, tertekan juga tentang hal yang belum jelas, terutama dari orang ketiga, ya dari ilmu sihirnya. Dia datang lagi. Diam tapi ya. Situ deh. Ya Allah. Oke. Sorry ya guys. Kucing aku memang kalau emaknya udah kerja, yang lindungin sih sebenarnya, yang lindungin energi negatif gitu ya. Karena maskulin di sini mengalami tertekan ya dengan orang ketiga. Masalah keuangan, masalah spiritual. Ya. Maskulin di sini lagi mikirin untuk ngasih kabar ke kamu sih, tapi memang belum bisa ngelangkah ke kamu ataupun ngucapin sejujurnya ya. Jadi dia coba untuk gunakan alam bawah sadar untuk bisa komunikasi sama kamu. Karena dia tahu ya kamu sebenarnya orangnya dewasa, terus sensitif juga, bahkan kamu intuisinya sangat kuat gitu ya. Dia tahu. Makanya dia gunakan alam bawah sadar untuk bisa komunikasi sama kamu tentang keadaan dia gitu. Wow, yang bangkit malah kamu ya. Kamu yang bangkit, kamu yang evaluasi diri. Dan kamu yang terlahir kembali, lebih dewasa, bahkan lebih wibawa dan lebih dipandang orang ya. Karena kamu sudah ada kesuksesan kamu raih ya. Karena kamu bertanggung jawab atas prosesnya. Kamu gak mau setengah-setengah prosesnya gitu ya. Kamu gak mau setengah-setengah. Dan di sini membuat dia ya merasa dengan orang ketiganya ini menjadi karma buruk ya. Karma buruk. Yang tadinya dia pikir ya bahagia, ya positif gitu, tapi ternyata malah tertekan ya untuk mencapai kebahagiaan. Dan kamu juga di sini diam-diam sudah menerima banyak ilmu ya, menerima banyak ilmu tentang spiritual. Kamu juga coba untuk berguru. Dia ngelihatnya ya, kamu berguru dengan seseorang tentang spiritual. Ini membuat kamu tuh feminim ini ya, bukan maskulin. Yang aku baca yang sekarang nih, tapi ini situasi maskulin, oke? Feminim di sini sudah banyak belajar ya tentang menjaga stabilnya emosional. Yang tadinya kangennya berlebihan ke maskulin, pada akhirnya sudah bisa menyimpan sendiri perasaan tersebut. Dan maskulin di sini tuh ya, maskulin itu merasa ini kamu dan dia banget ini. Sebenarnya udah stabil sih, cuma berbeda arah gitu ya. Maskulin ingin banget nih sukseskan lagi hubungan ini sama kamu, karena dia melihat kamu penuh dengan ketekunan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kebaikan, setia gitu ya, sukses juga ya, sudah mapan. Dia ngelihat kamu seperti itu, dan dia merasa dengan kamu tuh aman,
kemanapun ya dia banyak yang disukai ketika bersama kamu ya, energinya. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini memendam perasaan ya, tuh ya guys, memendam perasaan tentang kamu, tapi dia juga sulit untuk kembali ke kamu karena dia terikat dengan orang ketiganya ya, dan dia nggak bisa memilih saat ini karena ini nanti kebohongan dia akan terungkap lagi ya, sesuatu yang kamu nggak tahu gitu ya akan terungkap lagi dari orang ketiganya ini, aku ngelihatnya. Oke, bentar. Gini guys, kamu sudah berkomitmen untuk sukseskan diri ya, feminim. Walaupun sulit banget mencapai perjalanannya gitu ya, karena melelahkan dan juga tanggung jawabnya besar. Tapi sini kesuksesan kamu raih, apapun yang kamu inginkan, feminim, insya Allah kamu genggam. Karena maskulin di sini nggak nerima kenyataan kamu lebih baik darinya sekarang. Dia nggak nerima kenyataan kalau kebohongan dia akan terungkap, tapi kamunya sudah santai dengan dirimu sendiri. Wow, dia nggak nerima kenyataan, dia nggak bisa memilih ya tentang kesuksesan dia sekarang dengan cara apa lagi gitu. Maka dia memendam perasaan. Tuh. Khususnya yang long distance ya, di sini dia nggak bisa memilih untuk datang ke kamu karena satu sisi memang journey hidupnya dia itu ya dia harus bisa sembuhkan dirinya dia dulu secara spiritual ya, hal-hal yang positif dia harus bisa menyembuhkan hal itu. Sedangkan kamu di sini sudah banyak belajar untuk silent treatment, kamu juga sudah menerima kehadiran orang baru ya, dari karmik, hadirnya karmik kamu sudah menerima, walaupun berat banget ya untuk ya dibawanya hal positif gitu tentang pikiran dan perasaan. Karena maskulin di sini masih menjalankan petualangannya dia karena dia merasa masih memiliki jabatan, memiliki keuangan yang besar, masih bermain-main. Dan di sini kamu sudah nyaman, sudah bahagia dengan kenyataan yang ada, terutama kebohongan yang terungkap ya tentang dia. Yang kamu pikirkan adalah untuk feminim, gimana caranya untuk menjadi orang yang kreativitas lebih baik lagi, lebih tenang, bahkan juga lebih membawa hal positif di dalam hidup journey kamu ke depannya. Dan ya kamu coba untuk bisa berperang ilmu ini, perang ilmu juga ya dengan maskulin dan karmik ya, aku ngelihatnya. Karena karmik di sini juga nggak diam diri ya, dia nyari gimana caranya menghalangi spiritualnya kamu terhadap DM. Dia coba cari si karmik ini ya, cari cara untuk bisa halangi ilmunya kamu ataupun yang kamu pelajari tentang spiritual atau ilmu dari guru kamu ya, feminim. Dia coba halangi. Ini yang aku lihat. Tapi di sini aku lihat malah kamu justru lebih sukses, lebih positif. Kamu juga sudah memikirkan untuk traveling, memikirkan untuk bisa percaya diri lebih baik lagi di sini. Wah, bagus sih feminim. Maskulin memang ada rencana untuk kembali ke kamu sebenarnya, tapi ya semua hanya mencari cara ya, gimana untuk bisa perbaiki hubungan ini lagi, terutama dalam hal-hal karma ya, karma dari kesenangan dia. Hati-hati, dia bisa aja berbagi kebahagiaan sama kamu, tapi tetap hati-hati tentang perselingkuhan karena dia masih tutup gali lubang caranya untuk bisa memperbaiki hubungan yang penuh perselingkuhan. Dan aku ngelihatnya memang maskulin di sini lagi tertekan ya,
tertekan atas kebahagiaan yang dia pilih sendiri, dan ya dia coba untuk bisa optimis dalam komitmen yang dia jalani saat ini dengan orang ketiganya. Mau tidak mau dia harus lakukan hal itu, suka tidak suka, bahagia atau tidak. Karena di sini feminim sudah memikirkan untuk menerima ataupun untuk tenang dalam mendengar atau melihat suatu kebenaran ya tentang kebohongannya si maskulin. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan kita lihat dengan clarify-nya. Oke, kita lihat dengan clarify 9 of Pentacles, please. Clarify 9 of Pentacles. Oh, the Hangman, the Queen of Pentacles, the Four of Pentacles, Eight of Cups, the Strange, Page of Pentacles, Nine of Wands, the Justice, Karma ya, Eight of Wands, Feminim. Wow, just carefully, still carefully ya Feminim ya. Serangan ilmu hitam terus harus kamu tanggulangi, harus kamu hadapi. Kamu akan menerima suatu keadilan ya dari kekecewaan kamu, dari hati-hati nih ya, hati-hati tetap. Kamu akan menerima serangan, tapi ini tidak begitu buruk karena kamu bisa meninggalkan hal-hal negatif itu, walaupun butuh proses, butuh pengorbanan. Oh ya, dari orang ketiga. Nanti dia sendiri yang kecewa. Justru kamu yang menerima kesuksesan ya dari serangannya dia. Memang awalnya sih buat kamu marah, buat kamu kesal ya di sini. Karena maskulinnya itu masih mikirin kamu, masih rencana ke kamu ya. Aku melihatnya energinya. Karena situasi maskulin nih lagi terperangkap dalam pembayaran karma ya, dan dia terperangkap tentang kejujuran dirinya dia sendiri, tentang orang ketiga, dan dia melihat kamu sudah sangat dewasa ya, bahkan dia coba untuk mencari yang tipikalnya kayak kamu di orang ketiga, tapi ternyata nggak bisa ya, hanya kamu yang memiliki karakter kamu ya, dan di sini dia mantau kamu. Makanya maskulin di sini stuck hubungannya dengan orang ketiga. Pertaruhan ya, ini tertekan banget sih kalau aku ya lihatnya. Beban dengan yang dia miliki, beban tertekan juga ya dengan apa yang dia pertaruhkan, karena di sini kebahagiaannya dia tuh penuh dengan energi negatif. Jadi benar-benar berperang batin, perang fisik juga ya maskulin dengan karmik, karena kebahagiaannya dia tidak murni ya, tapi ditutupi dengan hawa nafsu, terus juga dengan ilmu hitam ya dari orang ketiganya. Ini karmik nanti kecewa sendiri ya, perjalanan karma dari perbuatannya dia ini akan dia hadapi, akan dia terima, akan dia jalani ya. Makanya maskulin di sini nekat, nanti tidak ada pilihan lain untuk datang ke kamu, tapi kamunya di sini sudah memikirkan tentang spiritualnya kamu sendiri, sudah memikirkan tentang harapan kamu sendiri, sudah memikirkan udah lebih tenang menghadapi serangan negatif ya, walaupun di sini kamu tetap coba untuk bekerja sama dengan guru spiritual kamu ya, karena kamu tahu segala sesuatunya kita juga butuh bantuan orang ya, perantara, tetap minta ke Allah ya, tapi harus ada perantara gitu ya, karena kamu tahu ya orang ketiganya ini menginginkan harta ya,
harta dari peninggalan suamimu atau masih kamu pakai. Ya pokoknya orang ketiga ini nganggep atau pasangan kamu ya, istri kamu gitu ya. Ini energi, tidak fisik ya. Jadi orang ketiga ini nganggep kalau pasangan kamu itu memiliki harta yang banyak dan dia tidak suka kalau kamu kuasai, kalau kamu miliki gitu ya. Dia nggak suka. Nanti nih si karmik ngancem si maskulin tentang keuangan. Ya, ngancem. Tuh, ya maskulin. Minta keuangan, minta jatahnya dia. Tuh ya. Terus kalau misalnya nggak dikasih, maskulin akan ditinggalkan dan dia mencari orang baru. Jadi diselingkuhi lagi intinya gitu ya. Tuh, dengan orang baru yang lebih mapan ya. Ini yang dikatakan oleh karmiknya ke dia. Makanya dia stres, depresi. Karena ya perselingkuhan yang dia lakukan ini efek ke dalam kestabilan hidupnya dia, keuangannya. Aku ngelihat dari energinya. The Hangman, the Queen of Pentacles, the Four of Pentacles, the Ace of Cups, Strange, Page of Pentacles, Nine of Wands, the Justice, Eight of Wands, the Devil, and the High Priestess, Ace of Pentacles, the King of Swords, Ace of Cups. Maskulin menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke kamu, tapi sebagian dari karmik ini ada yang coba untuk ngaku hamil ya, agar mendapatkan harta warisan ataupun DM lebih mencintai dia gitu. Karena nanti feminim mendengar kabar tentang permainannya maskulin dan karmik di sini. Ini memang membuat kamu kecewa, marah, nggak apa-apa. Tapi kamu coba untuk move on, walaupun ini butuh proses ya dalam move on kamu. Tapi insya Allah nanti sebagian dari feminim ini akan menerima rezeki yang besar dan ketemu orang baru, bahkan lebih mencintai kamu dengan tulus. Aku ngelihatnya. Makanya maskulin di sini terperangkap dalam permainan dia dengan orang ketiganya. Mau tidak mau ya dia harus pelajari ya perjalanan journey hidupnya dia dengan karmik sekarang. Dan dia terperangkap dalam kehidupan yang pas-pasan, bahkan juga stuck ya, tentang kesenangan, tentang sukses gitu. Karena ya dia harus bisa belajar dari masa lalu ya tentang koneksi. Di sini dia masih menutupi keinginan untuk kembali ke kamu atau dia mencari pasangan baru lagi. Makanya dia stres banget nih. Depresi tentang kehadiran orang baru lagi. Aku ngelihatnya. Three loh. Three of Cups, Three of Pentacles. Ya. Jadi maskulin di sini ya justru feminim yang sudah siap untuk move on karena sudah kecewa dengan permainan yang diterima oleh feminim dari maskulin yang selalu menggantung sebuah komitmen. Dan feminim coba untuk move on, memberanikan diri untuk menutup kehidupan yang baru. Jadi kamu gak terlalu terbuka dengan maskulin. Di sini kamu juga banyak belajar tentang kesetiaan, banyak belajar tentang koneksi untuk feminim, banyak belajar tentang kesabaran dalam sebuah hubungan yang baru dengan orang baru atau pekerjaan. Sedangkan maskulin di sini akan ada sebuah ancaman atau mendengar kabar tentang karmik berselingkuh lagi atau menggunakan ilmu hitam untuk bisa mengikat maskulin. Kenapa? Untuk bisa memberikan cinta yang tulus ke karmik dan juga keuangan ke karmik. Ya. Kita lihat tadi ya. Kita ambil dulu ini ya. Kita lihat dengan oracle-nya ya.
forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Finance and career. Okay, financial issue are the factor in your love life right now. Retreat. This is time to disconnect from the world. You deserve love. You are lovable. Let your friends help you. Ask support and accept support. And others' patience, attractions. Allow your heart and soul to sing with the joy. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations, and visualization help you bring you together. This is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all, and make the effort. New love. Maskulin masih membuka hati dengan orang lain ya. Aku ngelihatnya. Karena dia coba untuk belajar melepaskan kamu juga, tapi dia tetap minta bantuan ke temennya untuk bisa kembali lagi sama kamu. Di sini dia bermasalah ya tentang keluarga dan juga tentang keuangan, karirnya dia, dan selama tidak koneksi dengan keluarganya dia juga atau dengan kamu, ya, ini dia coba untuk minta bantuan ke temennya. Dan dia bersemangat banget sebenarnya, ya, untuk bisa mengambil tindakan kembali ke kamu. Tapi di sini memang dia berdoa dulu ya tentang soulmate yang terbaik gitu loh. Karena ya di sini aku lihat dia masih mencari pasangan yang lain selain kamu ya. Terutama orang barunya dia masih mencari. Dia masih genit dengan orang-orang. Ya, dengan orang baru. Jadi kamu jangan terlalu banyak berharap dia kembali ke kamu sekarang, atau terlalu banyak berharap dia akan berubah lebih baik sekarang. Jangan berharap dulu ya, karena semua butuh proses dan dia harus belajar tentang sakitnya disakiti, sakitnya dibohongi gitu ya, sakitnya dikirim ilmu hitam atau mendapatkan ilmu hitam gitu ya, serangan gaib gitu. Dia harus belajar dari hal itu. Makanya kalian tidak dipertemukan atau disatukan selayaknya pasangan seperti dulu gitu ya. To the phonics new pace, rekindle, renew the transformation, grow and change mind. Tadi aku udah bilang dia harus banyak belajar tentang perubahan hidup, perubahan pikiran, pola pikirnya dia, dan dia harus berkembang kalau dia mau lahir kembali atau lebih baik lagi gitu ya. Dan dia tuh orangnya selalu memberikan harapan, terutama tentang kestabilan hidup sama kamu. Jadi ya dia akan ngedating dengan siapapun yang dia pikir itu bisa memberikan dia manfaat, kestabilan hidup ya. Jadi kayak kalau dia ngebantu keuangan gue nih, kayaknya boleh lah gue deketin gitu ya. Jadi dia memang orang yang selalu menyukai hal-hal baru ya, hal-hal baru, dan dia orangnya gampang berubah pikiran ya, tidak bisa komitmen. Karena ketika dia kesusahan, dia nggak mau bersyukur dengan apa yang dia dapati di masa lalu atau sekarang. Jadi dia hanya ingin bersenang-senang. Dan selama tidak komunikasi dengan kamu, dia coba untuk bisa menelepon siapapun yang bisa menolong dia, terutama tentang cinta ya, tentang fisik. Dia sebenarnya walaupun dia dengan orang lain ya, dia mikirnya kamu ya, pengen rasanya komunikasi sama kamu, tapi memang dia belum siap tentang kejujuran, belum siap dengan tentang kenyataan. Heartbroken, kenyataan. Kalaupun dia jujur, pastinya akan patah. Nggak jujur pun sudah patah gitu ya. Dan deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving and mourning, ya ini sudah jalannya dia ya. Makanya dia terluka sangat dalam sebenarnya ya, karena perasaan dia sudah hilang walaupun dia dengan orang lain. Abundance tuh. Jadi dia mencari kesenangan dengan teman-temannya. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Jadi dia minta bantuan ke temannya untuk kesenangan ya. Dan ya dia tetap membuka lembaran baru dengan orang baru ya, dengan harapan dia bisa ngelupain kamu. Seductions tuh ya,
Attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Jadi memang masih membuka lembaran baru ya tentang third party terus nih. Dia coba dengan sekuat mungkin ya, sekuat tenaga tuh bisa lepas dari bayangan kamu, bisa lepas dari hal-hal spiritualnya dari kamu, tapi ternyata malah makin kuat. Dan dia coba untuk communication dengan siapapun, tapi yang di pikiran dia adalah kamu. Ya, healthy choice, making healthy choice in love and life, self-love, self-care, and being happier. Dia cuma untuk menyenangkan dirinya dia sendiri ya, terutama dalam hal third party. Dia gampang tergoda karena dia merasa kesendirian. Padahal dia sudah menikah dengan kamu atau mau menikah, memiliki hubungan yang sehat, ya status yang baik. Tapi ternyata dia kan orangnya tidak pernah bersyukur. Pada akhirnya ketika berpisah dengan kamu, dia baru menyadari gitu loh tentang perasaannya dia, tentang rezekinya dia, tentang energinya dia kan ya selama dengan kamu tuh, selama berpisah dengan kamu ya. Dan ini juga kalau aku lihat ya, selama berpisah ini dia coba untuk bahagiakan dirinya, coba untuk bersyukur juga gitu. Tapi kebahagiaan dia ya dengan teman-temannya, bukan dengan koneksi dengan Tuhan atau dirinya dia sendiri, enggak. Karena dia orangnya enggak bisa kesendirian ya. Dan dia orangnya haus akan kasih sayang, dia selalu ingin komunikasi dengan siapapun, dan dia masih memantau kamu nih. Bahkan dia juga masih memantau ya target-targetnya dia yang bisa dia manfaatkan ya. So di sini maskulin coba untuk memberikan harapan karena dia butuh bantuan, terutama tentang keuangan dan karir. Dan selama tidak komunikasi dengan kamu ya, dia selalu memberikan ekspresi kepada orang-orang yang dia anggap bisa dimanfaatkan dengan kata cinta, dengan perjanjian nikah atau tunangan ya. Tapi yang difikirkan adalah kamu. Dan ketika dia sakit hati ataupun terluka, dia hanya memandang foto-foto kamu, melihat videomu ya. Dan di sini juga dia coba untuk ketika dia mengenang atau melihat foto-foto kamu gitu ya, dia sedih ya, dan dia terluka. Makanya dia coba untuk bahagiakan dirinya dalam perpisahan ini dengan teman-temannya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Trotemesen. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.